Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Sebelumnya, pertama-tama terima kasih untuk anggota kelompok saya yang menyempatkan diri untuk presentasi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Ati Kartika, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tata ejaan. Sebelumnya, mari saya akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Azahra sebagai moderator pada pagi hari ini. Lalu ada teman-teman saya, yaitu Najwa Vanessa Aprilia sebagai eh, pemateri 1, Mateo Maditya sebagai pemateri 2, dan Kiasati Ajrina sebagai pemateri 3. Oke, langsung kita mulai saja penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Najwa Vanisa. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pertama, saya akan menjelaskan materi tanda titik. Baik, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan, biasa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam suatu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Penggunaan tanda titik. 1. Penanda akhir kalimat. Seperti pada contoh, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, lalu diletakkan tanda titik. Lalu pada contoh nomor 2, pada penulisan bagan atau ikhtisar atau daftar. Seperti pada contoh, lalu pada nomor 3, pemisah angka pada penanda waktu seperti pukul 06.05, yaitu pukul 6 lewat 5 menit. Lalu keempat, penunjukan jangka waktu. Lalu kelima, memperjelas jumlah, seperti kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1.000 kasus. Lalu pada 6, peran dalam penulisan referensi. 7, digunakan pada akhir judul. Dan 8, tidak digunakan pada kepala surat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Najwa atas penjelasannya. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kiasati. Oke, terima kasih pada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Penggunaan tanda koma, 1, biasanya diletakkan di tengah kalimat, seperti penulisan angka 1, 2, 3, lalu mulai. 2, perbandingan kalimat, seperti pada contoh kalimatnya, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. 3, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contoh kalimatnya, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan digunakan kita tidak akan gunakan tempat itu. 4, pemisah partikel. Contoh kalimatnya, baiklah kalau seperti itu. 5, kata penghubung antar kalimat. Contoh kalimatnya, oleh karena itu, kita harus merencanakan dengan matang. 6, identitas yang ditulis berurutan. Contoh kalimatnya seperti penulisan Jakarta 13 April 2021. 7, memisahkan petikan langsung. Contoh kalimatnya seperti kalimat langsung, baiklah, jawab Pak Adi. Segera akan saya kerjakan hari ini. 8, catatan kaki. Contoh penulisannya seperti penulisan Anton M. Mulyono. Diletakkan tanda koma, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi keempat.
Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Penulisan daftar pustaka. Contoh dalam kalimatnya, Mulyono, tanda koma, Anton M. titik, koma, DKK, titik, 2017, titik, tanda bahasa, baku bahasa Indonesia, edisi keempat, titik, Jakarta, titik 2, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, koma, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Penulisan bilangan. Contoh penulisannya, 17,2 km. 11. Penulisan gelar. Contoh penulisannya, Hani Amaria, SSI. 12. Kalimat bertingkat. Contoh kalimatnya, kakak pertamaku, Kresno adalah orang yang sangat kreatif. 13. Menghindari salah baca. Contohnya adalah, dalam upaya pembinaan warga, kita memerlukan semangat gotong royong. 14. Tidak digunakan untuk pemisahan petikan langsung tanda. Contohnya, kenapa kamu berbohong? Tanya Devi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Oke, terima kasih untuk Kia Satya Jrina atas penjelasannya. Lalu untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Mateo Made. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi tentang gelar. Pertama, penulisan gelar. Dahulu, gelar akademik lulusan perguruan tinggi dalam negeri umumnya hanya ada dua macam, yaitu DRS atau doktorandus dan DRA atau doktoranda. Doktorandus untuk laki-laki, sedangkan doktoranda untuk perempuan. Kedua gelar yang berasal dari bahasa Belanda ini diberikan tanpa memandang disiplin keilmuan yang pernah diikuti. Namun, sejak keluarnya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, pemberian dan cara penulisan gelar seperti di atas tidak berlaku lagi. Pemberian gelar ini mengikuti keputusan tersebut dan penulisannya mengikuti ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Kemudian berikutnya aturan penulisan gelar. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. 1. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. 2. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. 3. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Seperti pada contoh, Muhammad Ilyasya, S titik H, titik koma, S titik E, titik koma, M, titik M, titik. Di antara nama dan gelar terdapat tanda koma. Di antara ketiga gelar juga terdapat tanda koma. Di antara huruf-huruf singkatan gelar diberi tanda titik. Jika di antara nama dan gelar tidak dibubuhi tanda koma, maka penulisan gelar tersebut salah dan singkatan tersebut tidak bermakna gelar, melainkan bias bermakna nama keluarga, marga, dan sebagainya. Jadi, Muhammad Ilyasa SH atau tanpa koma di antar nama dan SH bisa berarti Muhammad Ilyasa Sultan Harun atau Muhammad Ilyasa Saleh Hamid dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mateo Made atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perilaku, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.